Kita lanjutkan pembelajaran subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Masakan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri sekitar 6.000 pulau berpenghuni dan menempati peran penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar merupakan makanan khas Betawi. Sega jamblang atau dalam bahasa Indonesianya disebut nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi. Coba adik-adik perhatikan video berikut. Di video ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara membuat gudeg. Bahan yang diperlukan adalah nangka muda, gula merah, gula pasir, garam, daun jati, daun salam, lengkuas potong tipis, santan, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica. Langkah-langkah membuatnya adalah 1. Sangrai kemiri dan ketumbar sebelum dihaluskan. Lalu haluskan seluruh bumbu halus. 2. Tumis bumbu halus hingga matang. 3. Setelah dicuci, tata nangka muda dalam panci. Urutannya tata 2 daun jati, salam, lalu lengkuas. Masukkan setengah bagian nangka muda. Ulangi lagi urutan di atas. Setelah nangka masuk, semua letakkan tumisan bumbu halus dan gula di atasnya. Baru masukkan santan ke panci. Kemudian rebus hingga kurang lebih 5 jam. Aduk sesekali saja seperlunya. Jangan lupa dicek. Kalau kuah hampir habis, bisa ditambah santan atau air. Hasil akhir kuahnya memang menyusut. Nah, setelah memperhatikan video tersebut, diketahui makanan itu bernama gudeg yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg ini dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Nah, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka harus berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya pun nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah zat gas, zat cair, dan zat padat. Bunyi memiliki sifat-sifat dan karakteristik. Berikut ini sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama adalah memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Sifat yang kedua adalah dapat dipantulkan.
Karena bunyi termasuk gelombang longitudinal, yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Hal ini yang membuat bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Sifat bunyi berikutnya adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak selaras aslinya. Yang keempat, mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki sifat panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi. Sifat yang kelima, mengalami perpaduan. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Yang terakhir yaitu yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Apa sih yang dimaksud gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Itulah 6 sifat-sifat gelombang bunyi secara umum. Sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Kita akan melakukan percobaan bunyi menggunakan benda-benda sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah-langkahnya adalah: pertama, susun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa arloji berdetak. Keempat, letakkan arloji pada salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Terakhir, taruhlah piring di ujung tabung yang lain. Dengan begitu, kita dapat mendengarkan macam-macam bunyi pantul yang dihasilkan dari piring yang berbeda. Tujuan melakukan percobaan tersebut adalah memahami macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Sampai di sini apakah kalian sudah paham?